Pikir narasumber tadinya. Saya ingat narasumber tadi. Jatuh caleg. Wah, tempat duduk kurang nih. Enggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, isi dia. Sini, depan sini. Depan, Pak. Ayo Pak, Mas kosong. Ayo Pak. Nih. Ayo. Minoto. Ambil 2 dong. Tolong dong. Ayo, kurang nih kayaknya. Makasih ya. Ambil 2 beneran. Oh, iya. Musik kosong ya. Irwin, mulai aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman wartawan dan para pembicara kita. Pada hari ini tema kita pembahasan tentang RUU Advokat. Yang mana kita tahu saat ini RUU Advokat itu sudah mulai hampir disahkan di DPR, di paripurna nanti. Sementara kita sudah mendengar berbagai pro dan kontra terhadap RUU ini berbagai bermunculan, sehingga berbagai protes muncul mulai dari Sumatera Utara 10 universitas perguruan tinggi melakukan protes terhadap RUU ini, dan bahkan Pradi juga banyak menuai protes terhadap RUU ini. Namun kita tahu bahwa sampai saat ini RUU ini jadi pertanyaannya ada beberapa faktor. Yang pertama kita tahu faktor itu terkait dengan bentuk daripada organisasi advokat ini, apakah nantinya berbentuk single bar ataupun multi bar, ataupun nantinya akan menjadi berbentuk seperti federasi. Jadi untuk membahas ini nanti ke depan, kita sudah ada di samping kita pembicara kita, di samping kiri saya ada Pak Frans Hendra Winarta, pengacara senior kita. Terus di samping kirinya Pak Frans ada Pak Herman Umar, mantan Presiden KAI. Sambil menunggu pembicara kita satu lagi Pak Otto Hasibuan, Ketua Umum Pradi, dan juga Pak Nurdirman Munir dari anggota Panja RUU ini, mungkin kita mulai karena waktunya sudah mepet. Maka untuk pertama pemaparan tentang RUU ini kita berikan pertama kepada Bapak Frans. Kepada Bapak Frans, persilakan Mas Lohan. Baik ya, terima kasih saudara moderator. Saya mulai dari sejarah dulu profesi advokat dan organisasi advokat itu sendiri. Supaya kita lebih netral menjelaskan ini menurut fakta sejarah. Dan apa yang berlaku kaidah-kaidah universal. Jangan kita melihat kepada kepentingan kelompok atau diri sendiri, tapi kepentingan bangsa dan masyarakat, terutama para justiciabelen, para pencari keadilan bangsa Indonesia. Itu yang paling penting. Bukan kelompok, bukan organisasi. Saya bicara di sini sebagai narasumber, tidak membawa organisasi. Jadi gini, ide wadah tunggal adalah ide Orde Baru. Ucapkan dulu. Setuju.
Peragin sebagai organisasi tertua 64 di Solo didirikan, dipaksa bergabung dengan IKADIN karena sifat korporatis dari Pak Harto yang ingin mengawasi, mengontrol semua organisasi masyarakat, profesi dan lainnya. Dimulailah dengan PWI, wartawan, saudara-saudara, PWI, SPSI buruh, satu, supaya kemanapun pergi dia bisa kontrol, bisa awasi, intelijen di mana-mana, kejaksaan, polisi, militer, and so forth, and so forth. Nah, digiringlah sejak tahun 70-an, mulai dari Menteri KK Pak Ali Said, ada ide Peradin disuruh bergabung dengan organisasi lain, Pusbadi dan Posgoro dan lain-lain. Terjadilah karena tekanan politik 85 10 November berdiri IKADIN, dan yang sangat mengecewakan 90% pengurusnya adalah Peradin. Haryono sebagai ketua umum menjadi ketua umum lagi. Itu saudara-saudara. Timbullah AI kalau nggak salah tahun 91 atau 90. Timbullah HAPI, IPI kalau nggak salah. Oke lah, ya. Tapi yang penting ini, ketika RUU advokat ini dibicarakan 90-an akhir dan disosialisasikan tahun 2000, diundangkan 2003, semangat waktu itu, suasana kebatinan waktu itulah 2 dekade kita dizolimi, raker dibubarkan, kongres nggak dikasih izin, masih ingat ini, saudara kita di Yang Apul itu kerjanya, ya, sehingga kita pikir pada waktu itu, cobalah single bar yang kita lihat di Belanda menjadi solid, ribut mereka itu tahun 50-an, 54 dibikin Advocatenwet bersatu sampai sekarang, baik. Kita lupa bahwa masyarakat Belanda adalah masyarakat homogen. Sedangkan masyarakat kita adalah heterogen, pluralis. Ya, dan secara alami di undang-undang advokat itu diakui 8 organisasi itu menurut si pembuat undang-undang, saya salah satu yang membuat dengan Pak Natabaya, Profesor, itu dileburkan maunya. Apalagi yang terjadi, tetap saja yang satu berdiri, yang menurut undang-undang harus berdiri, walaupun tidak disebutkan namanya apa, lain dengan advocaten disebutkan Nova, Nederlands Organ Advocaten, diatur oleh undang-undang advokatnya atau advocaten. Undang-undang advokat kita tidak mengatur itu. Timbullah KAI. Waktu itu semangat kita, suasana kebatinan karena kita pikir waktu itu, lihat Belanda, dan kemudian kita pikir, insya Allah melalui undang-undang bisa disatukan supaya kuat bersatu, supaya tidak ada larangan-larangan lagi. Yang celakanya kita ujian, kita ambil alih. Yang menurut Pak Syahaan itu tidak ada peraturan peralihannya. Ketika Menteri Kehakiman dan MA mengadakan ujian, disodorkan ke organisasi, belum ada peraturan peralihannya. Di situ ada persoalan. Jadilah dengan undang-undang advokat ini